Dan pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah diberikan keselamatan dan anugerah hidup yang sangat nikmat di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar di satu mata kuliah baru, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Materi yang pertama kita adalah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dan mengapa mahasiswa memerlukan atau diperlukan pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi? Ada dua alasan. Yang pertama adalah berdasarkan landasan yuridis, dan yang kedua adalah berdasarkan konteks tantangan kenegaraan. Ada beberapa landasan yuridis yang menjadi acuan pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang keempat adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Keempat, regulasi landasan yuridis tadi menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Untuk itu, saudara bisa melihat di dalam landasan-landasan yuridis tadi, coba temukan alasannya dalam landasan yuridis tadi, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan bagi mahasiswa. Cari landasan yuridis yang pertama tadi, itu bunyi pasalnya seperti apa, lalu alasannya yang memuat itu di sana seperti apa. Lalu landasan yuridis yang kedua, cari bunyi pasalnya, alasannya apa. Landasan yuridis yang ketiga, cari bunyi pasalnya, alasannya apa. Landasan yuridis yang keempat, bunyi pasalnya apa dan alasannya apa. Nah, dari situ nanti saudara akan menemukan mengapa secara yuridis, secara hukum, mahasiswa memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Lalu, bagaimana pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu dilaksanakan? Dalam proses pembelajaran, ada beberapa kelompok keilmuan yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Yang pertama adalah kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang ketiga adalah kelompok mata kuliah perilaku berkarya atau MPB. Yang keempat adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau MKK. Dan yang kelima adalah kelompok mata kuliah keahlian berkarya. Di mana posisi pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah masuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Kepribadian yang seperti apa yang akan kita bangun? Tentu sesuai dengan karakter bangsa dan negara Indonesia. Landasan yuridis sudah kita bahas. Alasan yang kedua adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu menjawab tantangan kenegaraan.
sesuai dengan konteks bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama kita lihat bagaimana aspek sosial budayanya. Apa tantangan sosial budaya kita? Yang kedua aspek politik. Apa tantangan politik kita? Yang ketiga aspek ekonomi. Bagaimana ekonomi berjalan dan berkembang di Indonesia saat ini. Yang keempat adalah aspek ideologi, dan ini bisa jadi menjadi blunder kalau persoalan-persoalan ideologi tidak terselesaikan. Yang kelima adalah aspek pertahanan keamanan. Nah, dari sini bisa kita berikan gambaran secara singkat, misalnya persoalan kemiskinan di dalam kehidupan sosial budaya. Kondisi pandemi menyebabkan kita menjadi bangsa yang menghadapi tantangan baru secara sosial. Perilaku kita menjadi terbatas, muncul etika-etika baru. Dalam kehidupan politik, bagaimana membangun kehidupan politik yang demokratis? Apakah pemilihan umum merupakan jawaban yang pasti di dalam proses bernegara, misalnya? Kemudian persoalan ideologi, bagaimana kita menjadi manusia Indonesia yang selalu berperilaku dan mendasarkan pada penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Tantangan ekonomi bukan hanya kemiskinan saja tadi secara sosial, tetapi juga bagaimana kita menghadapi ekonomi global, gelombang tata dunia baru, ya. Dari sisi pertahanan keamanan, kita melihat misalnya persoalan-persoalan di Laut Cina Selatan, kemudian kita menghadap pada arah yang lain, misalnya bagaimana kita menghadapi Lautan Pasifik, Lautan Hindia, sebagai potensi-potensi yang secara umum menjadi satu kaitan antara aspek yang satu dan aspek yang lain. Nah, dari sini diharapkan saudara mencari contoh tantangan kenegaraan tadi. Yang pertama pertanyaannya adalah, ini sebutkan satu contoh tantangan kenegaraan. Bisa tadi dari aspek politik, ekonomi, atau aspek yang lainnya. Nah, Anda yang apa yang Anda pikirkan itu apa? Lalu meminta teman Anda juga memikirkannya, satu contoh tadi. Nah, dari situ kemudian dipadukan apa yang kira-kira dari diskusi Anda dengan teman Anda akan dibagikan di kelas sebagai simpulan satu contoh tantangan kenegaraan tadi. Pertanyaan yang kedua sama, nanti yang menjawab Anda dan teman Anda lalu dikompromikan, yaitu menyangkut siapa saja pihak yang terlibat dalam contoh tantangan kenegaraan tersebut. Mungkin bisa saja pemerintah atau masyarakat, unsur masyarakat yang mana, itu bisa ditunjukkan. Yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana alternatif untuk menyelesaikan tantangan kenegaraan tersebut. Nah, ini ada salah cetak di sini nih, ya. Jadi bagaimana alternatif menyelesaikan tantangan kenegaraan tersebut. Yang keempat, mengapa tantangan kenegaraan tersebut perlu diselesaikan. Dari jawaban Anda yang dikompromikan dengan teman Anda secara kolaboratif, kemudian dikemukakan menjadi persoalan kelas yang kemudian dibahas secara pleno untuk diskusi di dalam pembelajaran ini. Nah, dari situ kita akan mengetahui sebenarnya apa yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan itu. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Jadi tadi, persoalan-persoalan tadi didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, menyelesaikannya bagaimana. Yang kedua, mahasiswa berbudi luhur,
berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mahasiswa bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bagaimana sumbangan warga negara? Anda sebagai mahasiswa, bagaimana memikirkan persoalan-persoalan tadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang keempat, mahasiswa yang bersikap profesional, yang berjiwa atau yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Tujuan yang kelima dari pendidikan kewarganegaraan adalah mahasiswa aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Nah, dari situ bentukan karakter, bentukan nilai-nilai ini yang menjadi landasan untuk menghadapi tantangan-tantangan bangsa di masa kini dan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, beberapa cakupan bahan ajar dari pendidikan kewarganegaraan nanti akan dipelajari oleh saudara secara keseluruhan sesuai dengan buku teks yang ada dan bisa mengakses pada sumber-sumber belajar yang lainnya. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang baru kita bicarakan. Yang kedua adalah apa itu bangsa dan negara. Yang ketiga, apa itu identitas nasional. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi manusia. Yang kelima, persoalan demokrasi. Yang keenam, bela negara. Yang ketujuh, konsepsi wawasan Nusantara dan landasan wawasan Nusantara. Yang kedelapan, implementasi wawasan Nusantara. Kesembilan, konsep dasar ketahanan nasional. Yang ke-10, aspek alamiah dalam ketahanan nasional dan aspek sosial dalam ketahanan nasional. Yang ke-11, politik dan strategi nasional. Dan yang ke-12 adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Cakupan-cakupan ini perlu diperdalam dan diperluas oleh mahasiswa untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman di masa-masa kini dan masa yang akan datang. Itulah yang menjadi arah dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, sebagai pengantar, mata kuliah ini sudah selesai. Silakan saudara bisa membaca teks di dalam buku teks dan kemudian mempelajari sumber-sumber lain. Tadi cakupan-cakupan materi dan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dikemukakan untuk dijawab secara individu dan kelompok dengan teman yang dipilihnya. Sekian dan terima kasih.